Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmia Tilda Hazami dari kelas 4C Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas tentang topik pertemuan genetika ke-7 LKK3, yaitu tentang rekayasa genetika pada bidang medis. Jadi pada topik kali ini membahas tentang rekayasa genetika pada bidang medis atau pada bidang kesehatan. Nah, rekayasa genetika sendiri merupakan suatu teknik modifikasi genetik pada genom organisme dengan menggunakan metode-metode yang ada dalam bioteknologi. Rekayasa genetika ini memungkinkan untuk terjadinya manipulasi gen-gen sehingga ekspresi dari suatu gen sendiri akan dapat bisa dikontrol. Nah, rekayasa genetika ini menghasilkan produk yang bermanfaat untuk tujuan-tujuan tertentu di berbagai bidang, seperti bidang pertanian, peternakan, dan bidang kesehatan sendiri. Nah, modifikasi genetik ini memungkinkan adanya perubahan pada pasangan basa, kemudian pemotongan fragmen DNA tertentu, dan bisa juga menyebabkan penambahan atau insersi dari suatu gen. DNA dari suatu gen ini bisa diisolasi, kemudian dikombinasikan dengan DNA target yang lain. Rekayasa genetika digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan atau bahkan memodifikasi karakteristik ekspresi gen dari suatu organisme. Nah, termasuk modifikasi gen yang memungkinkan adanya pencegahan atau pengobatan dari suatu penyakit. Nah, dalam bidang kesehatan atau dalam bidang medis sendiri, rekayasa genetika juga dapat dimanfaatkan untuk terapi-terapi penyakit dengan cara yang namanya terapi gen. Untuk topik diskusi yang pertama yaitu manfaat yang bagaimanakah yang didapatkan dari rekayasa genetika pada bidang kesehatan atau pada bidang medis. Nah, untuk manfaat dari rekayasa genetika di bidang kesehatan sendiri sudah sangat banyak ya, seperti mencegah suatu penyakit, mendiagnosis suatu penyakit, atau bahkan mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit-penyakit genetik. Nah, contoh dari penemuan rekayasa genetika di bidang kesehatan ini seperti yang pertama ada penerapan antibodi monoklonal, di mana antibodi monoklonal ini nantinya bisa digunakan untuk mengobati dan mendiagnosa suatu penyakit, seperti pada penyakit kanker. Kemudian ada juga penemuan hormon atau penemuan produk hormon, contohnya pada penemuan hormon tubuh pada hormon manusia yang merupakan protein yang terdiri dari 191 asam amino dengan bobot molekul 22.000 yang disintesis dan disekresikan oleh kelenjar hipofisa bagian depan. Nah, hormon ini diperlukan untuk memanjangkan kerangka. Kemudian pada rekayasa genetika bidang kesehatan juga adanya penemuan insulin. Insulin ini kan digunakan untuk mengobati diabetes. Kemudian ada juga yang namanya penemuan vaksin yang merupakan virus ya dari mikroorganisme yang dimelemahkan atau dimatikan, kemudian menyebabkan terbentuknya antibodi sehingga mampu untuk menanggulangi infeksi dari suatu virus tersebut. Nah, vaksin ini telah ditemukan sangat banyak ya tentunya. Nah, contoh-contoh vaksin yang sudah ditemukan sendiri adanya vaksin antivirus hepatitis, kemudian vaksin dari cacar, influenza, malaria, kemudian virus anjing gila, herpes, kusta, dan lain sebagainya, karena penemuan dalam bidang vaksin ini sudah sangat banyak. Kemudian yang terakhir nih ada yang namanya terapi gen. Terapi gen ini bisa kita gunakan untuk penanganan penyakit baik yang bersifat genetik maupun yang bersifat bukan genetik. Terapi gen ini memiliki cara seperti mengganti gen yang rusak dengan gen yang normal. Terapi gen ini sudah banyak sekali digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti pengobatan kanker, pengobatan kardiovaskular, penyakit infeksius, penurunan fungsi metabolisme tubuh, terus penyakit limfatik, hemofili, hingga cedera akibat radiasi, serta penyembuhan pasca bedah juga bisa digunakan dengan terapi gen. Terapi gen ini kan punya potensi untuk terapi penyakit yang diturunkan secara resesif seperti kistik fibrosis, kemudian hemofilia, muskular, sickle cell anemia, itu tuh bisa digunakan terapi gen untuk pengobatannya.
Untuk topik diskusi yang kedua, yaitu metode apa saja yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Nah, untuk metode yang sering digunakan dalam rekayasa genetika pada bidang kesehatan sendiri, ada yang namanya metode terapi gen tadi. Metode terapi gen ini kan merupakan suatu proses terapi yang digunakan untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara menginsersikan atau memasukkan gen tertentu ke dalam sel-sel genom atau jaringan tubuh untuk menggantikan gen yang abnormal yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Jadi dalam metode ini, gen yang normal diinsersikan atau dimasukkan di lokasi dalam genom yang non-spesifik untuk mengganti gen-gen yang non-fungsional atau untuk memperbaiki gen abnormal melalui mutasi, reverse selektif, atau untuk mengubah regulasi pengaktifan dari gen tertentu. Nah, dalam metode terapi gen sendiri atau metode ini tuh terdapat prinsip yang digunakan untuk mengganti atau memperbaiki gen-gen yang rusak, di mana yang pertama yaitu insersi gen yang normal pada lokasi yang tidak spesifik di dalam genom untuk menggantikan gen-gen yang tidak berfungsi. Yang kedua yaitu gen yang tidak normal dihilangkan dari genom individu dan digantikan oleh gen yang normal menggunakan cara homologous recombination. Kemudian yang ketiga yaitu gen yang tidak normal dapat diperbaiki dengan cara selective reverse mutation, dan yang keempat yaitu mengubah regulasi atau mengubah pengaturan dari gen-gen tertentu. Untuk topik diskusi selanjutnya yaitu unsur-unsur atau komponen yang esensial apa sajakah yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Nah, untuk unsur-unsur pada bidang kesehatan sendiri ada 3 unsur yang penting dalam rekayasa genetika pada bidang kesehatan atau lebih tepatnya pada terapi gen. Yang pertama yaitu ada yang namanya gen yang rusak, kedua ada vektor, dan yang ketiga ada yang namanya sel gen yang normal. Gen yang rusak atau disebut juga sebagai sel target yaitu gen yang nantinya akan diperbaiki dalam proses terapi gen. Jadi sebelum kita memulai terapi gen, kita harus mengetahui terlebih dahulu gen mana yang akan diperbaiki atau gen yang menyebabkan kerusakan, sehingga setelah itu kita dapat melakukan terapi gen dengan gen yang sudah ditentukan tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya vektor. Nah, vektor ini merupakan molekul pembawa yang dapat mengantarkan gen yang normal atau gen yang terapi tadi ke dalam gen yang rusak atau sel target. Nah, vektor ini digunakan untuk menyisipkan gen pada terapi gen. Jadi vektor ini tuh digunakan buat membawa gen yang normal dan disisipkan ke dalam sel target. Untuk vektor sendiri terdapat karakteristik yang harus dipenuhi untuk menjadikan vektor, di mana yang pertama yaitu harus memiliki spesifitas yang tinggi. Yang kedua, vektor harus mampu secara efisien menyisipkan satu atau lebih gen dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, vektor harus tidak dikenali oleh sistem imun tubuh penderita agar tidak menimbulkan reaksi alergi atau inflamasi. Yang keempat, vektor harus dapat dipurifikasi dalam jumlah yang besar. Yang kelima, vektor tuh harus dapat mengantarkan gen transgenik atau gen terapi ke tipe sel yang spesifik. Yang keenam, harus mencapai level durasi ekspresi transgenik yang mampu memperbaiki kerusakan atau ketidaknormalan gen serta bersifat aman dan non-imunogenik. Nah, vektor sendiri dibagi menjadi 2 vektor, yaitu vektor virus dan vektor non-virus atau transveksi. Nah, untuk vektor virus sendiri merupakan vektor
vektor gen yang berupa virus rekombinan yang telah mengandung gen normal yang kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh pasien secara langsung menuju jaringan atau organ target di mana gen untuk terapi tersebut dibutuhkan atau diekspresikan. Nah, untuk menjadi vektor virus sendiri harus memenuhi karakteristik dari vektor virus sendiri, yaitu yang pertama, ukuran gen harus ukuran insertnya itu harus 1 gen atau lebih, kemudian tertarget atau spesifik kepada tipe sel tertentu, kemudian tidak menimbulkan respon imun, kemudian vektor virus ini tuh harus stabil, artinya tidak mengalami mutasi. Yang kelima yaitu pada vektor virus ini produksinya itu harus mudah dan memiliki konsentrasi yang tinggi atau titer. Dan yang terakhir, vektor virus ini regulasinya harus memproduksi protein yang cukup untuk memberikan efek. Dan untuk vektor virus sendiri sebaiknya dipilih virus yang tidak terlalu membahayakan atau tidak terlalu patogenik sehingga menyebabkan pasien mengalami efek dari terapi gen ini. Nah, adapun beberapa vektor virus yang bisa digunakan dalam terapi genetik sendiri, ada yang namanya adeno-associated virus, adenovirus, kemudian ada retrovirus, ada herpes virus, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar ini ditunjukkan vektor-vektor virus yang dapat digunakan. Nah, seperti genomnya ada yang ssDNA atau single strand DNA, ada yang dsDNA, ssRNA, dan dsDNA. Kemudian untuk ukuran dari DNA-nya sendiri, kemudian untuk tipe dari sel targetnya, durasinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk vektor non-virus. Vektor non-virus sendiri yaitu menggunakan cara non-virus atau tanpa virus, yang mempunyai keuntungan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar serta imunogenesitas pada sel inang yang rendah. Berapa vektor non-virus yang bisa digunakan? Ada yang namanya naked DNA, oligonucleotides, lipolexes, polylexes, kemudian hybrid methods, dan dendrimers. Nah, transfeksi atau vektor non-virus ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalsium fosfat atau trikalsium fosfat dengan elektroporasi dengan pemerasan sel dengan mencampurkan lipid kationik dengan bahan yang menghasilkan liposom. Nah, liposom yang menyatu dengan membran sel dan menyimpan muatannya di dalam. Nah, seperti liposom ini merupakan vektor yang memiliki efisiensi transfer gen yang relatif cukup tinggi, kemudian dapat mentransfeksikan beberapa tipe dari sel yang resisten. Kemudian vektor virus juga bisa berasal dari plasmid bakteri yang dimodifikasi dengan menambah komponen genetik lain hingga dapat digunakan sebagai transfer gen. Yang ketiga, dalam unsur esensial sendiri ada yang namanya gen yang normal atau gen terapeutik atau gen terapi, yaitu gen yang normal yang menghasilkan produk protein fungsional yang akan digunakan nantinya untuk memperbaiki sel target atau sel yang rusak tadi sehingga menjadi bentuk yang normal kembali. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimanakah proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Nah, dalam rekayasa genetika pada bidang kesehatan sendiri terdapat proses-proses dasar yang harus dilakukan khususnya pada terapi gen. Nah, terapi gen itu punya beberapa tahapan yang harus dilakukan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui atau mengidentifikasi gen yang menyebabkan kerusakan atau gen yang abnormal atau gen yang akan kita perbaiki. Kemudian setelah mengetahui gen yang abnormal tadi, kita juga mencari materi genetik yang sesuai yang nantinya akan dimasukkan ke sel target untuk memperbaiki kondisi pasien. Selanjutnya, setelah kita mengetahui gen yang rusak tadi, kemudian kita juga sudah menemukan unsur untuk memperbaikinya,
dilakukan yang namanya isolasi gen. Jadi isolasi gen ini dilakukan pada gen target atau gen yang akan diinsersikan. Jadi sebelum dilakukan terapi gen-gen tersebut harus diisolasi. Kemudian yang kedua yaitu tahapan penyisipan gen target ke dalam vektor transfer. Jadi gen-gen target yang sudah diisolasi tadi kita sisipkan kepada vektor. Nah, vektornya itu bisa berupa vektor virus maupun vektor non-virus. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu transfer vektor. Jadi vektor yang telah disisipi tadi kemudian ditransfer ke gen atau ke sel target yang akan diterapi. Nah, pada transfer ini bisa dilakukan ke sel somatik ataupun ke sel embrional. Nah, kalau misalnya transfer ini pada sel somatik, terapi gen pada sel somatik ini hanya dapat mengatasi penyakit atau kelainan pada sel tubuh pasien yang bersangkutan. Jadi gen yang telah diperbaikinya itu tidak bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi hanya tubuh pasien yang normal saja yang diperbaiki saja. Jadi pada keturunannya nanti tidak bisa diteruskan gen yang normal tadi. Karena gen yang diperbaikinya itu hanya pada sel somatiknya saja dan tidak ada di dalam sel-sel germinal. Nah, kalau yang kedua nih ada terapi transfernya itu ditransfer pada sel germinal. Sel-sel germinal yang mengalami defek akan diperbaiki. Nah, gen yang telah diinsersikan ini kemudian akan diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Terapi sel germinal ini sangat bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit keturunan atau penyakit-penyakit yang bersifat herediter. Akan tetapi terapi sel germinal ini sampai saat ini masih banyak kendala untuk dilakukan karena alasan teknis dan karena alasan etis. Jadi kalau misalnya kita mengubah gen germinal, gen-gen yang di sel germinal tadi, maka akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, ini tuh berarti bahwa kita tuh telah mengubah genetik pada seseorang. Nah, hal ini tuh yang masih menjadi kendala dalam terapi gen germinal. Karena selain alasan teknis, juga karena alasan etik yang mengubah genetik dari seseorang. Nah, oke, selanjutnya pada tahapan ini vektor ini akan melepaskan gennya. Gen tadi tuh gen yang disisipin kan datang ke gen target, kemudian vektornya tadi akan melepaskan gennya dan gen tersebut tuh akan menghasilkan protein yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki gen-gen target, dapat memperbaiki gen yang rusak tadi gitu. Selanjutnya yaitu transformasi, yaitu perubahan dari gen target yang telah diinsersi. Jadi transformasi itu perubahan dari misalnya yang rusak tadi diperbaiki menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tahap result atau gen yang telah disisipkan tadi diharapkan nantinya mampu menggantikan fungsi gen yang abnormal yang mengakibatkan penyakit tadi menjadi gen yang terekspresikan kembali atau gennya tersebut akan berfungsi kembali gitu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pada terapi gen sendiri terdapat dua metode yang dapat dilakukan, yaitu ada in vivo dan ex vivo. Nah, pertama yaitu in vivo. Nah, metode in vivo ini terapi gen dengan melibatkan proses transduksi secara langsung di dalam tubuh yang lebih mudah dilaksanakan dan dikembangkan dalam skala tertentu dan tidak membutuhkan fasilitas khusus. Yang kedua yaitu ex vivo, yaitu terapi gen yang melibatkan transduksi di lab dengan kondisi spesifik tertentu sehingga membutuhkan fasilitas laboratorium yang lebih kompleks serta lebih lengkap dan memiliki tahapan yang lebih banyak lagi atau lebih kompleks lagi tahapan dari ex vivo ini. Nah, berikut gambar dari metode in vivo dan ex vivo. Nah, untuk metode in vivo, karena injeksi ini dilakukan secara langsung,
dengan metode umum maupun menggunakan biolistik atau gen gun. Nah, seperti pada gambar, terapi secara in vivo ini tetap menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien yang menderita penyakit tertentu. Selanjutnya pada tahapan ex vivo yang sudah terlihat sendiri lebih kompleks dari tahapan in vivo karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Seperti yang pertama tuh dilakukan isolasi sel yang memiliki gen abnormal dari pasien penderita penyakit tertentu. Kemudian setelah diisolasi, sel hasil isolasi tersebut ditumbuhkan pada media kultur tertentu yang sesuai dengan karakteristik dari sel tadi. Kemudian sel target yang telah dikultur diinfeksikan ke dalam retrovirus yang mengandung rekombinan gen dalam bentuk gen normal untuk menggantikan gen yang abnormal pada sel. Setelah terjadi seperti itu, kemudian produksi rDNA dari RNA rekombinan jika vektor yang digunakan tadi virus dengan transkripsi balik atau reverse transcription. Setelah melakukan tahap tadi, dilakukan translasi gen normal pada sitoplasma sel yang menghasilkan protein yang bertanggung jawab pada gen yang mengalami kerusakan. Jadi terjadi integrasi antara gen target untuk diterapi dengan gen yang dikultur tadi. Setelah itu dilakukan seleksi atau perbanyakan dan pengujian sel yang telah ditransfeksi tadi untuk mendapatkan sel normal yang gen abnormalnya telah digantikan oleh gen baru tadi. Setelah itu, injeksikan kembali kepada sel yang telah berhasil direkayasa dengan terapi gen ke dalam jaringan atau organ pasien. Seperti itu. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.